Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang artikel kami yang berjudul tentang gender sebagai konstruksi sosial. Dan di sini anggotanya saya sendiri, Rina Sapitri, dan teman saya, Irma Tresna Pratiwi. Dan sebelum mengawali presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, kita kali ini akan presentasikan tentang gender sebagai konstruksi sosial. Yang pertama ada gender dan jenis kelamin, yang kedua proses konstruksi gender dan institusi pelakunya, dan yang ketiga sebagai gender sebagai konstruksi masalah sosial. Nah, yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Imas. Baik, sebelum kita ke materi, tadi kan sudah berdoa. Terus selanjutnya yaitu saya mempunyai buku. Kalau saya mengatakan, teman-teman gimana kabarnya? Terus kalian menjawab, GMI hebat, luar biasa, yes. GMIF hebat, luar biasa, yes. GMIF hebat, luar biasa, yes. Sudah paham? Teman-teman gimana kabarnya? GMIF hebat, luar biasa. Ulangi ya, teman-teman gimana kabarnya? GMI luar biasa, yes. Nah, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, nyanyi dulu kali ya, biar supaya nggak stres. Nah, gerakannya senam dulu kali. Gerakannya seperti ini. Jadi gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak bisa? Bisa. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kombinasi dengan nyanyian, yaitu pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak suara mata kuda. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak suara selalu kuda. Pas lagi ya? Iya. Berdiri, jauh, berdiri. Namanya ini senam pagi. Kita ngatur loh. Semuanya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak suara satu kuda. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak suara satu kuda. Yeay! Sudah ya? Sudah bergembira ya? Sekarang yang pertama yaitu poin yang A, yaitu gender dan jenis kelamin. Kalian sudah banyak membahas tentang gender. Gender itu apa? Silakan Mbak Awalur. Gender itu apa? Kalau menurut Mbak Awalur? Ya. Kalau menurut Mbak Fitro, gender itu apa? Kesetaraan jenis kelamin. Kesetaraan jenis kelamin. Ya, jadi di sini tuh gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan kaum perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian gender mengenai sifat, fisik, dan peran. Di sini jenis kelaminnya gendernya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu sifatnya seperti apa? Ada yang tahu? Sifat laki-laki? Sifat
Sifat tuh tegas, terus apa? Lembut. Kalau kalian tuh tadi kenapa? Keras, kasihan tuh ya. Tegas. Terus apa lagi? Apa kalau kalian sifatnya apa gitu? Salah saja. Apa lagi? Saya belakang maju. Manly enggak? Manly. Boten. Kalau perempuan sifatnya seperti apa? Lembut untuk sebagian orang. Iya. Lembut, apa lagi? Galak, galak. Mantri. Mantri itu. Jadi dari sifat itu laki-laki lebih tegas, lebih kuat daripada perempuan. Kalau laki-laki lemah lembut kayak gini kan namanya Terus kalau sudah membahas sifat dan sekarang fisiknya laki-laki itu seperti apa? Terus apa lagi? Berbumis. 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 Iya, zakon enggak? Iya. Punya bakat. Kurang lagi ya zakon ini. Iya. Terus apa lagi? Masuk. Terus sekarang kalau fisiknya perempuan harus apa? Fisiknya perempuan itu seperti apa? Sifat apa tuh? Terus sekarang fisik itu apa? Bentuknya. Sekarang gendernya peran sebagai laki-laki. Perannya laki-laki itu seperti apa? Terus apa? Kamu lihat laki-laki itu perannya seperti apa? Atau imam bagi aku? Jomas bagi wanita. Sopir wanita. Memimpin, terus mencari nafkah, ya toh? Mencari duit baik. Mencari duit. Coba. Jangan khawatir. Terus apa lagi? Kalau laki-laki, perannya di dalam rumah tangga itu seperti apa? Melindungi wanita. Mengayomi semua wanita. Pelindung masyarakat. Kan keturunan. Kan pelindung ya. Peran ibu, peran wanita. Ya. Maka mana melahirkan. Ya. Mengempel. Membantu tangga. Bersih gitu. Ini, masa Dari sini, dari sifat, dari sisi, dari peran, mana yang bisa dilakukan laki-laki, mana yang bisa dilakukan oleh perempuan. Dari perannya laki-laki, mana yang bisa dilakukan oleh perempuan, dan mana perannya kita. Ada maksudku? Mana coba? Oh ya, ada sekarang dari terus laki-laki itu bisa memasak nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Itu kan perannya? Bisa. Laki-laki itu bisa nyuci? Bisa. Melahirkannya nggak bisa? Nah, itu Nggak bisa melahirkan. Terus yang ini, sifat dan fisik bisa ditukar nggak antara laki-laki dan perempuan?
gender, peran mengenai sifat fisik dan peran seorang laki-laki dan perempuan. Sekarang kita membahas tentang jenis kelamin, langsung saja ya. Jenis kelamin itu apa toh? Dari kelompok laki-laki dulu. Ini kelompok laki-laki, ini kelompok perempuan, kelompok perempuan, gitu ya. Jadi ada dua kelompok ini. Gimana? Jenis kelamin itu seperti apa? Jenis kelamin menurut kalian itu apa? Gimana? Jenis kelamin. Menurut Mas Andika, jenis Ayo, kelamin. kita bahas. Kayak sekarang udah tahu jenis kelamin. Ya, Itu apa? Udah baca belum? ini Taipa baca Taipa. Bukan apa? Apa? Gimana? Itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Oh ya, terus ini ada lagi. Ya, Pembagian jenis manusia berdasarkan biologisnya. ya. Jadi jenis kelamin itu ada dua saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Bisa diubah nggak? Bisa. Tidak bisa. Bisa. Tidak, apa juga Nggak bisa. Terus jadi ngono kae. Kan gendernya itu. Nah, Kamu berapa jadi? Sekolah yang pertama. jadi di sini tuh jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologi. Misalnya, laki-laki adalah manusia yang mempunyai ciri-ciri, yaitu kalau jenis kelamin itu mempunyai penis, terus memproduksi sperma kayak gitu. Terus kalau perempuan apa? Mempunyai terus saluran untuk melahirkan, terus apa lagi? Alat untuk menyusui. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan sudah ngerti kan? Nah, sekarang konstruksi sebagai institusi pelakunya. Konstruksi gender kan menurut arti dapat diartikan sebagai apa ya? Peran yang sudah dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya, kalau apa peran peran dan fungsi laki-laki dan perempuan sebagaimana mestinya di masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak ya isu-isunya mengenai gender tersebut. Nah, yang kemudian itu tentang konsep sebagai gender dalam masyarakat. Yang pertama itu ada lingkungan warga, yang kedua itu ada lingkungan pendidikan, dan yang ketiga itu adalah lingkungan pekerjaan. Nah, yang pertama itu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu posisi perempuan itu di bawah laki-laki, dan ada sebuah kasus bahwa seorang istri mencari pekerjaan di luar rumah, ya mungkin untuk membantu lah, tapi kebanyakan orang itu berpandangan bahwa jika seorang istri itu bekerja di luar rumah, mereka berpandangan bahwa laki-laki mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan jika itu seorang istri yang melakukan pekerjaan di luar rumah itu tidak masalah, karena apa? Yang terpenting itu penghasilannya itu tidak melebihi penghasilan dari suaminya. Dan mungkin ada yang berpandangan bahwa perempuan atau istri itu kodratnya itu sebagai pengatur rumah tangga. Itu salah, karena untuk dalam mengurus rumah seperti memasak, seperti mengurus anak itu bukan merupakan kodrat tetapi keterampilan. Karena apa? Jika seseorang tidak mempunyai keterampilan itu, tidak bisa memasak, tidak bisa mengurus anak, ya sama saja tidak bisa membuat perubahan. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan di sini perempuan memiliki akses yang lebih tinggi dalam berpendidikan. Misalnya dalam suatu ketika itu
kebijakan diberikan kepada 70% kebijakan diberikan kepada 70% beasiswa diberikan kepada perempuan. Nah, dari sini itu kita bisa mengambilkan kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan, bisa menyetarakan jenjang pendidikannya, karena di dalamnya itu sudah terdapat kebijakan yang menyatakan bahwa 70% tadi kebijakan tentang beasiswa untuk perempuan. Dan yang selanjutnya yaitu lingkungan pekerjaan. Lingkungan pekerjaan itu banyak seharusnya orang yang memiliki pendidikan tinggi itu mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Namun sekarang itu beda lagi. Sekarang itu banyak kasus-kasus yang lulusan sarjana, lulusan berpendidikan tinggi itu mendapatkan pekerjaan yang sangat minim. Seperti kadang banyak yang sebagai pegawai pelayan toko, kemudian ada juga yang sebagai pegawai administrasi. Nah, untuk itu kita, karena kebanyakan mereka itu menganggap bahwa kaum perempuan itu dianggapnya lemah dan juga pasif. Nah, untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa yang kita harus mengubah mindset kita yang semulanya kita diam, kita pasif, itu kita rubah menjadi lebih semangat lagi dan juga lebih giat lagi untuk kita buktikan bahwa kita itu kaum perempuan, kita juga bisa memimpin dan kita juga bisa seperti kaum laki-laki agar kita tidak tertindas. Itu. Kemudian yang terakhir ke gender dalam kesehatan Indonesia. GBHN itu GBHN membuat permasalahan kembali yang bagaimana menyatakan bahwa seorang perempuan itu hanya berperan sebagai pengatur rumah tangga dan juga mendidik anak-anaknya. Dan sebagai ada contoh kasus tentang gender dalam kesehatan Indonesia ini sendiri, yang yaitu ada seorang ibu hamil. Nah, dia itu harus meminta persetujuan suaminya untuk melakukan check up. Nah, kalau dipikir-pikir ya, kalau menunggu kesepakatan suaminya itu kan otomatis yang terjadi kan kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan kan ya? Ya. Kemungkinan besar akan berakibat fatal. Dan untuk permasalahan-permasalahan itu tadi, seharusnya kaum laki-laki dan juga perempuan itu sama-sama berperan untuk sama-sama untuk saling melengkapi lah. Tidak adanya malah menari-nari. ya, agar tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan itu sendiri. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Iman. Nah, di sini kan sudah dibagi dua kelompok. Ini kelompok sebagai laki-laki, terus ini perempuan. Tadi itu apa ya? Sekarang gini, silakan didiskusikan. Sebagai kalian kan sebagai perempuan, gimana caranya ini kita bermain peran. Jadi kalau kalian jadi, kan ini perempuan, kalau kalian jadi laki-laki, kamu ingin seperti apa?
Ya. Yang belakang ngerti nggak? Silakan didiskusikan. Sebaliknya, kalau ini kan laki-laki. Nah, kalau kamu jadi perempuan, kamu inginnya jadi seperti apa? Melakukan apa atau yang berbeda peran sebagai laki-laki? Peran sebagai perempuan. Kamu ingin menjadi apa? Tadi kan sudah dijelaskan peran, fisik, kemudian apa? Sifat kayak gitu. Kalau kalian jadi yang tadi saya pilihkan, yang tadi saya tentukan, kamu ini ingin menjadi apa? Nanti diperagakan di depan. Silakan. Paham maksudku? Nanti yang melakukan apa ipin lah, ipin rokok. Laki-laki kan laki-laki banyak gitu. Yang bikin ngomong paham maksudku paham. Saya beri waktu 2 menit ya. 3 menit. Jadi. Saya ingin menjadi ibu, pasangan. Pekerjaannya, cita-citanya, apa-apanya. Sekarang momen laki-laki ini piye ya? Kowe nek mau dadi laki-laki kowe pengen piye? Enak gambaran mulai dari kerjaan, apa lingkungan, Diceritakan ya. Memperagakan. Jadi kalian nanti memperagakan. Nek perempuan ya, ini. Laki-laki ya laki-laki. Udah ada gambaran? Kamu yang merasakan ketidakadilan. Aku bisu tanpa kata. Belum bisin namanya itu asik. Kayak ini manfaat sur berbuat. Harus ditunjuk siapa yang maju. Ini bakso mana nih? Mulai mulai. Wah, polo aku makan. Iya. Ya nggak apa-apa juga nggak apa-apa. Peran Musyair. Wes molong toh, tapi di polo. Di polo-polonya. Ada yang terakhir. Atas timur nih. Maskernya semua 35.000 menjadi 5. sudah ya? Ya. Ya. Silakan dari laki-laki dulu. Semua. Lagi ayo, maju. 2 atau 3 pertanyaan nggak apa-apa. Silakan. Ini kita dua itu apa yang kamu lakukan? Laki-laki.
Catwalk kayak masak ya. Iya, beneran. Kamu itu gini loh, kalau kan ini kamu laki-laki, seandainya kalau kamu jadi perempuan, kamu itu akan mencari apa? Mancak kayak jujuran kayak Mau jadi perempuan. masak jujuran seperti Ya. Ya silakan, sudah siap? Silakan. Silakan Mas Jessica, sebagai perempuan. Saya mewakili dari kaum Adam. Itu kalau seandainya kita diberi opsi untuk menjadi perempuan, tentunya mungkin dari dalam hati sendiri. Yang pertama, ketika menjadi perempuan, semua orang kan sebenarnya kita ingin kebahagiaan orang tua. Jadi sekalipun nanti kita sudah menikah, harapannya tetap bisa kebahagiaan orang tua. Juga seorang perempuan kan juga punya hobi tersendiri. Mungkin nanti ketika menjadi perempuan terus menikah, ya harapannya hobinya itu tetap bisa tersalurkan tanpa ada tekanan seperti itu. Jadi tetap bisa menyalurkan hobi, namun juga tidak melupakan peran sebagai wanita yang mungkin memasak, mendidik anak. Ya, jadi maksudnya mungkin yang paling penting terhadap hubungan laki-laki perempuan ini saling memahami. Jadi tahu, oh ternyata ketika menjadi perempuan sudah masak, sudah mendidik anak, lelah, mungkin dari yang laki-laki bisa mengajak liburan seperti itu. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Lanjutkan. Kaum silakan. Siapa yang maju? Aulia, bagus. Baru kita, baru Pi, Mbak Dea, apa Beb? Beb ya? Tiba. Demi, menyebutkan nama dewan yang ada di darat pokoknya. Terus berkaki dimulai dari kolin kan ternak ayam burung balikan saya sudah Saya dari perwakilan dari kelompok
kamu salah mengenai kamu. Balik Perempuan. Cewek. Saya perwakilan dari kelompok Hawa. Tadi kan sudah dijelaskan kalau seorang laki-laki itu bermain peran dengan seorang perempuan, yaitu inginnya juga ingin membahagiakan kedua orang tuanya, terus bisa masak dan lain sebagainya, apa yang dilakukan seorang cewek gitu loh. Kalau yang hitungannya laki-laki, kalau yang perempuan itu kemungkinan kalau yang perempuan itu juga ingin memiliki uang sendiri, maksudnya ingin